وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bahwasanya arahan Nabi SAW bagi orang yang makan minum karena lupa. Tentang tema arahan atau petunjuk Nabi SAW bagi mereka yang makan dan minum karena lupa. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW qala, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Rawahu Saikhon. Saikhon di sini Bukhari dan Muslim. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, kalau seseorang itu lupa, kata Nabi SAW, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumah, maka sempurnakan puasanya, fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Karena yang ngasih makan itu dan ngasih minum itu Allah. Nah, wahai hamba-hamba Allah, yang pertama, jika Anda lupa sementara Anda berpuasa, lalu Anda makan, minum, atau Anda melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal puasa, pada saat kondisi lupa, maka sempurnakanlah puasa Anda, dikarenakan puasa Anda sah. Jadi orang yang lupa, kemudian makan dan minum, puasanya sah. Dan tidak ada kewajiban apapun atas Anda. Syaratannya lupa benar ya, bukan lupa. Bedakan antara lupa dan lupa. Kemudian, dan apa yang telah Anda makan atau minum, sebagaimana di dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dalam keadaan berpuasa lalu saya makan dan minum karena lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, at'amakallah wa saqaka. Bahwasanya Allah telah memberimu makan dan Allah juga yang memberimu minum. Kemudian yang kedua, fahamilah hukum-hukum puasa agar Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar ilmu. Jadi seorang muslim itu kalau nggak tahu hukum, sedangkan dia harus menjalankan ibadahnya, maka dia wajib untuk belajar. Dan pelajarilah apa yang dengannya puasa Anda menjadi sah, dikarenakan hal ini wajib atas Anda. Wajib ya. Jadi kalau kita harus sholat sehari 5 waktu, maka kita wajib untuk tahu tentang hukum-hukum terkait dengan sholat. Ketika kita wajib puasa setiap tahun, maka kita wajib tahu tentang hukum-hukum tentang puasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka jika Anda tidak mempelajari apa yang dengannya puasa Anda menjadi sah atau ibadah-ibadah Anda lain seperti sholat dan seterusnya, maka dikhawatirkan kita akan melanggar aturan dan kemudian kita terjerumus dalam dosa yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika orang yang berpuasa melakukan sebagian pembatal-pembatal puasa dan keadaannya adalah jahil terhadap hukum, artinya dia nggak tahu bahwa itu adalah pembatal puasa dan dia berkeyakinan itu boleh, maka tidak apa-apa atasnya. Jika orang yang semisal dengan dia juga bodoh, tidak tahu akan hal itu. Maksudnya adalah memungkinkan bagi orang lain yang semisal dengannya tidak tahu akan masalah itu. Jadi misalnya kayak kasus bekam sama donor darah. Gitu. Nah, ada sebagian ulama yang mengharamkan atau menganggap itu batal, ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan buat orang yang berpuasa. Maka ketika kita kemudian ya memilih pendapat yang membolehkan karena ada urgensi, karena ada kepentingan, karena ada keperluan, misal orang ini kalau nggak dibekam ini mungkin kepalanya pusing, tensinya naik gitu kan, maka dia harus bekam gitu kan. Nah, maka sekiranya itu di mata Allah yang benar adalah yang batal, tapi kemudian dia memilih pendapat yang tidak membatalkan, maka insya Allah puasanya tetap sah. Wallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, jika Anda melihat seorang yang sedang berpuasa makan atau minum atau melakukan sebagian dari pembatal-pembatal puasa, maka berdirilah untuk mengingatkannya dan katakan kepadanya, hati-hati engkau sedang puasa. Jadi kita wajib mengingatkan orang yang lupa dalam puasa ya. Dan ini adalah wajib bagi kita dan termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha sadidul iqab, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Dan tidak boleh mendiamkan saudara kita yang lupa, kecuali jika Anda mengetahui bahwa dia termasuk orang yang diberikan udzur untuk enggak berpuasa, seperti orang yang sakit, safar, haid, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Yang kelima, boleh bagi Anda, wahai orang-orang yang sedang puasa, untuk mandi dan mendinginkan badan dengan air. Boleh juga bagi Anda untuk berkumur jika air ludah Anda kering, boleh. Tapi air kumurnya jangan diminum. Boleh juga bagi Anda untuk membasahi sepercak kain dengan air, lalu diletakkan di badan atau kepala kita, boleh untuk meringankan dari rasa panas.
boleh bagi Anda untuk duduk di AC, bahkan berusaha untuk santai pada puasa Anda dan jangan memberatkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan. Yang keenam, jika Anda adalah seorang karyawan atau Anda memiliki pekerjaan yang darinya Anda mengambil upah, maka bertakwalah kepada Allah di dalamnya dan berhati-hati dari perkara sebagai berikut. Yang pertama, bersemangatlah untuk memenuhi jadwal kerja dengan sebenarnya dan janganlah Anda terlambat dengan alasan bahwa Anda puasa dan ketahuilah bahwa Anda akan ditanya tentang pekerjaan itu di hari kiamat. Jadi kalau kita nanti kerja, kalian nanti kerja, gitu kan, walaupun puasa ya tetap harus masuk, nggak boleh bolos. Dan selanjutnya bersemangatlah untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan kepada kamu dan lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau kamu jadi guru, misal gitu ya, ya semangat ngajar semangat gitu. Lapar haus ya dinikmati aja. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah bersabda innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Allah Subhanahu wa taala senang jika seorang di antara kalian bekerja dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang muslim yang baik puasa itu tetap menjadikannya profesional. Oh, bukan kemudian malas-malesan. Kemudian selanjutnya jika Anda adalah seorang karyawan atau selainnya dan Anda sedang puasa maka perlakuanlah manusia dan orang-orang yang datang dengan perlakuan yang baik. Sekalipun jika sebagian mereka memperlakukan Anda dengan buruk dan terhadap mereka sampaikanlah apa yang disebutkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda asyamu junnah, puasa itu perisai, fala yarfus wala yajhal, jangan berkata-kata yang jelek, jangan melakukan perbuatan yang bodoh. Ini meru'un qatalahu, kalau ada kemudian orang yang ngajaknya berantem, ausya tamahu atau ngejek dia, wal yaqul inni shaimun marratain, inni shaimun, inni shaimun. Jadi kalau ada misal kamu nanti jadi pegawai di tempat mana gitu, kemudian ada customer yang aneh-aneh, ada murid yang aneh-aneh gitu kan, maka sabar aja karena kita sedang puasa. Berarti ini nggak puasa boleh ini berantem ya enggak juga gitu. Kalau menahan amarah itu bisa lakukan karena ada pintu surga yang namanya kadhiminal ghaidh, menahan marah. Yang ketujuh, tidak ada kesalahan di sisi Anda wahai seorang muslim dengan bau mulut Anda jika Anda sedang berpuasa. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda asyamu junnah, puasa itu perisai wala yarfus wala yajhal, jangan berkata yang jelek, yang jorok, yang saru, wala yajhal dan jangan berbuat yang jelek-jelek, bodoh. Ini mohon qatalahu, kalau ada seorang yang kemudian ngajaknya berantem, ausyatamahu atau menghinanya, wal yaqul ini shaim, katakan aku puasa marrotain, ini shaim, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad SAW, lahulu fufamir so'im, benar-benar mulut seorang yang berpuasa adyabu indallahi ta'ala min rihil mis, lebih harum di mata Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi, minyak yang paling wangi sekalipun. Yatruku ta'amahu wa syarabah, hal ini dikaruniakan Allah kepada orang-orang yang berpuasa karena dia mau meninggalkan makan dan minumnya, wa syahwatahu min ajli, dan syahwatnya karena aku, asyamuli, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya sendiri, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan semua kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat semisalnya. Wallahu ta'ala. Yang kedelapan, tidaklah batal puasa dengan mengambil sedikit darah untuk analisis. Tidak batal juga dengan menggunakan obat semprot bagi orang yang penyakit asma. Ya, ini menurut pendapat penulis kitab ini ya gitu. Kalau saya secara pribadi lebih ke arah batal karena itu kan ada cairannya gitu, masuk gitu. Atau obat tetes mata dan telinga. Nah, kalau ini jelas mata sama telinga kan nggak ada kaitannya sama tenggorokan. Kemudian suntikan yang tidak menyuntik nutrisi, jarum endoskopi. Endoskopi itu dimasukin untuk ngecek penyakitnya ada di sebelah mana pas operasi. Jarum insulin. Nah, insulin ini masuk nutrisi ini, karena ini obat gula. Jadi kalau disuntik ya harusnya ini batal. Tapi beliau malah berpendapat nggak batal. Jadi jarum insulin sama di depannya ini suntikan yang tidak menyuntik nutrisi. Insulin masuk nutrisi. Nah, artinya di sini apa kontradiksi sebenarnya. Jadi kalau jarum suntikan selain nyuntik nutrisi ini nggak boleh membatalkan puasa, kok insulin dibolehkan? Ini sebenarnya bertentangan. Kemudian yang selanjutnya adalah obat-obat secara anal. Nah, ini nanti di apa namanya di kitab yang lain tuh kalau dimasukkan ke dubur itu batal atau dimasukkan ke vagina. Nah kalau vagina kan nggak ada kaitan sama pencernaan. Nah ini mungkin masih bisa diterima lah. Tapi kalau yang lewat dubur ini kan masih terkait dengan pencernaan. Maka ini semua tidak membatalkan puasa buat orang yang berpuasa. Jadi di sini ada beberapa khilafiyah ya di sini. Nah, Allah taala alam.